Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aning Setiawati, NIM 2019-34012 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah, yaitu Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang saya akan urai dalam video kali ini adalah mengenai salah satu metode pembelajaran, yaitu pembelajaran discovery learning. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, kita akan belajar bersama-sama mengenai model pembelajaran discovery learning. Nah, dalam belajar kali ini kita akan mempelajari 6 materi pokok. Yang pertama ada teori discovery learning, kemudian ada teknik discovery learning, ada keunggulan dan kelemahannya, kemudian ada solusi juga dari kelemahan discovery learning, yang keenam ada praktik. Nah, yang pertama yaitu teori model pembelajaran discovery learning. Kali ini saya mengambil dua penuturan ahli, ada Hamdani dan Hosnan. Nah, menurut Hamdani, discovery learning adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip, di mana proses mental tersebut adalah mengamati, menjelaskan, mengelompokkan, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Nah, menurut Hosnan, mengemukakan model pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara siswa belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang diperoleh lebih bermakna, tahan lama, dan tidak mudah dilupakan siswa. Jadi, dari dua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa model discovery learning adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, pembelajaran discovery learning ini adalah pembelajaran yang diatur sedemikian rupa oleh guru, di mana siswa dapat aktif. Siswa dituntut lebih aktif daripada gurunya. Sebelumnya itu kan rata-rata di sekolah, guru itu memberikan informasi. Nah, pada model pembelajaran discovery learning, dibalik, siswa dituntut untuk mencari sendiri informasi dengan cara bisa mengamati atau mengolah data. Kemudian, guru hanya bersifat sebagai fasilitator dan motivator dalam siswa belajar. Kemudian yang kedua ada teknik model pembelajaran discovery learning. Nah, teknik model model discovery learning ini dibagi menjadi dua. Secara garis besar ada perencanaan dan pelaksanaan. Nah, secara garis besar adalah yang pertama tadi pelaksanaan. Yang pertama ada menentukan tujuan. Jadi guru harus menentukan apa tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua melakukan identifikasi. Identifikasi ini dilakukan tentang tingkah laku siswa, karakteristik siswa, kemudian minat dan bakat siswa. Yang ketiga adalah memiliki materi pelajaran. Nah, yang keempat adalah menentukan topik. Menentukan topik ini harus dilakukan guru supaya guru tahu materi apa saja sih, topik apa saja sih yang akan dipelajari. Kemudian mengembangkan bahan ajar. Mengembangkan bahan ajar diperlukan agar proses pembelajaran itu tidak merasa bosan, tidak terasa membosankan. Kemudian mengatur topik pembelajaran. Nah, dalam mengatur topik pembelajaran ini, guru harus mengerti, harus menyusun dari suatu masalah yang sederhana menuju masalah yang kompleks. Jadi siswa itu diberi pelajaran yang sederhana, proyek yang sederhana dulu, baru
yang kompleks. Yang terakhir adalah melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Jadi dalam proses belajar itu guru harus melakukan penilaian bukan hanya hasilnya saja, tetapi guru harus melakukan penilaian berdasarkan proses pembelajarannya siswa, proses belajarnya siswa itu juga harus dinilai. Jangan sampai ada siswa yang dalam prosesnya itu tidak sungguh-sungguh tapi hasilnya bagus karena teman. Jadi guru itu harus teliti juga dalam proses belajar siswa. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Ada 6 juga. Pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Nah, guru itu harus memberikan stimulasi atau rangsangan pembuka biar siswa itu nggak terlalu bingung. Kurang lebihnya siswa itu memiliki gambaran lah seperti itu. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah atau problem statement. Kemudian ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan secara bisa observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh siswa. Jangan lupa dalam proses pengumpulan data ini, guru juga melakukan penilaian. Kemudian ada pengolahan data atau data processing. Data yang sudah diambil dari siswa dalam proses pembelajaran itu diolah supaya siswa itu lebih paham. Biasanya kalau menggunakan teknik ini, siswa itu lebih paham karena siswa itu mencari sendiri, mengidentifikasi sendiri, dan menyimpulkan sendiri. Kemudian ada pembuktian. Siswa melakukan pembuktian. Dalam pembuktian ini bisa dibantu oleh guru. Nah, yang terakhir adalah menarik kesimpulan atau generation. Nah, dalam menarik kesimpulan ini sangat diperlukan. Peran guru juga sangat penting. Jangan sampai siswa salah menyimpulkan hasil akhir dari belajarnya, dari materi yang dipahami. Kemudian ada keunggulan model pembelajaran discovery learning. Menurut Hosnan, saya mengambil dari Hosnan, itu ada beberapa dan ini banyak sekali. Yang pertama ada membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Jadi dalam proses discovery learning itu emang meningkatkan keterampilan karena siswa itu dituntut untuk lebih kreatif dan aktif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Jadi ingatan mereka itu lebih tahan lama, lebih lama nempel di otak karena mereka mencari sendiri, paham sendiri. Kemudian yang ketiga ada dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Nah, kemampuan siswa untuk memecahkan masalah ini bisa meningkat seiring dengan kreativitas atau keaktifan mereka. Kalau mereka sudah kreatif, otomatis mereka akan menemukan cara-caranya sendiri untuk memecahkan masalahnya. Membantu siswa, yang selanjutnya membantu siswa untuk memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan orang lain. Nah, keunggulan model discovery learning ini biasanya ada suatu project dan itu dikerjakan kelompok. Jadi, mereka itu siswa dituntut untuk bekerja sama satu tim. Kemudian, mendorong keterlibatan keaktifan siswa. Sudah saya katakan bahwa siswa itu dalam model pembelajaran discovery learning dituntut untuk aktif. Kemudian, mendorong siswa untuk berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Siswa dituntut untuk merumuskan rumusan masalah sendiri. Misal, siswa diberi materi. Kemudian siswa harus aktif. Kira-kira apa sih yang saya belum paham? Jadi, siswa itu menyusun rumusan masalahnya untuk dirinya sendiri agar mereka itu paham. Yang selanjutnya, melatih siswa belajar mandiri. Tentu dalam proses metode pembelajaran discovery learning ini, siswa memang dituntut untuk belajar mandiri, siswa dituntut untuk lebih aktif. Kemudian yang selanjutnya yaitu siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar karena ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Tentu dalam proses discovery learning,
Siswa harus mengikuti setiap prosesnya, mulai dari mengumpulkan data, observasi, kemudian mengolah, menyimpulkan, dan penarikan. Semuanya itu siswa harus ikut. Jadi itu discovery learning itu mau tidak mau siswa harus mengikuti proses belajar mengajar. Jadi kemungkinan siswa untuk bolos itu kalau siswanya sadar itu pasti siswa tidak akan membolos. Kemudian kelemahan model pembelajaran discovery learning. Saya juga mengambil dari Hosnan yang mengemukakan beberapa kekurangan dari model discovery learning, yaitu siswa cenderung belum memahami konsep suatu materi secara benar. Hal ini dikarenakan dalam proses discovery learning, siswa itu belajar sendiri dan belajar mandiri. Tentu tidak semua siswa itu dapat langsung memahami apa sih konsep materi ini, apa sih konsep belajar kali ini. Jadi memang keterbatasan itu yang membuat kelemahan discovery learning ini membuat siswa kurang memahami konsep. Kemudian kemampuan berpikir rasional siswa ada yang masih terbatas. Nah, saya singgung mengenai setiap siswa pasti mempunyai keterbatasan, mempunyai pola pikir yang berbeda-beda, mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Tidak semua siswa itu dijelaskan 1-2 kali itu paham. Jadi apalagi di proses discovery learning ini, siswa dituntut untuk belajar sendiri, belajar mandiri dan aktif dan kreatif. Jadi siswa yang bisa saya katakan sedikit lemot itu tuh susah untuk mengikuti proses pembelajaran discovery learning. Kemudian yang selanjutnya, tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Betul yang saya katakan tadi bahwa tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran discovery learning. Karena proses discovery learning ini memang siswa harus sadar bahwa proses pembelajaran ini siswa itu harus lebih aktif, lebih kreatif. Siswa tidak bisa pasif. Karena rata-rata siswa itu pasif. Itu karena model pembelajaran yang dulu-dulu itu guru yang memberikan informasi, bukan siswa yang mencari informasi. Nah, di pembelajaran discovery learning ini siswa dituntut untuk mencari informasi lebih dulu. Mencari rasa ingin tahunya itu harus dinaikkan dulu gitu loh. Baru nanti kalau ada yang belum paham atau belum mengerti, baru ditanyakan ke guru. Guru hanya bersifat sebagai fasilitator, motivator, seperti itu. Nah, jadi kelebihan model discovery learning yaitu dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari model ini adalah membutuhkan banyak waktu dan tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning. Jadi kesimpulan dari keunggulan dan kelemahannya discovery learning itu seperti ini. Solusi untuk mengatasi kelemahan yang ada pada metode pembelajaran discovery learning dapat dilakukan sebagai berikut. Dari hasil analisis yang telah saya pahami, saya menemukan 4 cara yang menurut saya itu pertama itu memberikan sebuah proyek sederhana, baru ke yang kompleks. Maksudnya itu tadi sudah saya singgung. Dalam memberikan materi pada siswa atau memberikan proyek pada siswa itu diberi dulu materi yang sederhana, materi yang ringan, baru nanti ke materi yang kompleks. Harus bertingkat gitu loh. Jangan dibalik dari yang kompleks ke yang sederhana. Agar dari pemberian materi yang sederhana ke kompleks itu supaya siswa itu lebih memahami. Siswa lebih mudah memahami pelajaran. Jadi jangan dibalik. Yang sederhana saja siswa belum tentu paham semuanya, apalagi dibalik dari yang kompleks ke yang sederhana. Yang kedua, guru memberikan stimulasi. Ya, guru harus memberikan rangsangan terlebih dahulu. Guru harus menjelaskan, meskipun cuma sedikit, harus menjelaskan materi apa. Harus memberikan pembuka supaya siswa itu seenggaknya itu tahu garis besar materi yang akan kita pelajari itu apa. Jadi hal-hal itu bisa merangsang pemikiran siswa untuk terbuka. Oh, saya akan belajar ini. Jadi saya harus begini, saya harus mencari sumber seperti ini. Oh, pelajaran ini ada kaitannya dengan ini. Jadi itu guru harus memberikan stimulasi terlebih dahulu kepada siswa. Jangan siswa langsung dikasih materi, baca, pahami, kalau nggak ada yang
bisa tanyakan, nggak seperti itu. Ya memang konsepnya seperti itu, tapi guru harus memberikan rangsangannya terlebih dahulu, supaya siswa itu ada pemanasan. Kemudian yang selanjutnya, guru harus lebih sabar. Ya, guru harus lebih sabar karena tingkat kemampuan siswa itu berbeda-beda. Tidak semuanya siswa itu sekali dijelaskan paham. Ada yang berkali-kali harus dijelaskan baru paham. Apalagi di proses discovery learning ini, siswa harus belajar sendiri. Tentu dalam proses discovery learning ini tuh kemampuan siswa memang bukan diadu sih, lebih ke harus ditantang, harus aktif, harus punya rasa ingin tahu yang tinggi, harus mandiri, harus berani observasi, harus pengamatan. Jadi guru harus lebih sabar jika siswanya itu memang sulit untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui proses pembelajaran discovery learning ini. Yang terakhir yaitu guru memberikan pemahaman bahwa berani bertanya itu baik. Betul sekali, banyak siswa itu yang tidak berani bertanya. Sampai saat ini pun banyak siswa yang tidak berani bertanya. Mereka merasa takut, terus takut dicap nggak mudengan sama temennya, takut dicap lemot. Padahal itu berani bertanya itu baik. Jadi guru itu juga harus menanamkan pemahaman kepada siswa bahwa ketika kamu nggak paham sama materi pembelajaran yang kamu pelajari, tanya sama guru. Tidak perlu takut, pasti guru itu akan menjelaskan. Kemudian guru juga harus menanamkan bahwa berani bertanya itu lebih baik daripada diam. Kalau siswa nggak mudeng diam, nggak ngerti diam, ya guru otomatis nggak tahu. Karena guru di model pembelajaran discovery learning ini bersifat hanya memfasilitasi. Kalau ada murid yang bertanya, guru baru menjawab. Seperti itu. Jadi memang murid harus berani bertanya, harus aktif, mandiri, kreatif, terus jangan jadi siswa yang pasif, hanya menerima informasi, hanya duduk santai di kelas, nggak mempunyai rasa ingin tahu. Jadi lebih baik untuk bertanya. When all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. Nah, itu tadi materi kita belajar bersama kali ini. Sampai bertemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.